Demang, Desa Pegedangan, Distrik Indramayu yang bernama Nairem atau Nairem bersama para pengikutnya melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nairem sendiri merupakan bekas anak buah Bagus Rangin yang pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels di tahun 1811 melarikan diri ke hutan-hutan di sekitar Karawang. Setelah banyak membuat kerusuhan, bersama dia ikut pula seorang pegawai dari distrik Semarang bernama Rono Diwongso. Induk Semangnya memberikan nama kepada anak buahnya dengan julukan Bagus Serit. Dia konon dipercaya masyarakat setempat sebagai seorang bangsawan yang memiliki kekuatan supranatural. Lewat tangan besi Dendels, Belanda berhasil membangun jaringan ekonomi antar kota. Jalur-jalur ekonomi terpenting di Jawa Barat saat itu diantaranya jalan raya yang menghubungkan antara Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Sumedang, terus ke arah timur laut menuju Tomo, Karangsembung di pinggir Kali Cimanuk yang merupakan perbatasan keresidenan Priangan dan Cirebon. Hanya dalam tempo 4 bulan perlawanan terjadi. Saat itu pemberontak Nairem telah ditangkap dan ketika ditahan tanpa ada kepastian mengenai kesalahannya sebagai pemimpin dan perencana perlawanan. Sedangkan nama Bagus Serit pada perlawanan yang pertama belum dikenal namanya sama sekali. Dalam pemeriksaan pengadilan, Nairem menjadi terdakwa utama. Namun dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 12 Oktober 1818 nomor 3 dinyatakan ada cukup alasan untuk menetapkan bahwa tahanan yang bernama Bagus Serit dalam bulan Februari tahun ini terang-terangan menimbulkan perlawanan dan mengangkat dirinya sebagai kepala pemberontak. Ia menggerakkan anak buahnya yang dipersenjatai melawan pasukan yang dikirim pemerintah. Surat itu juga memuat nama-nama keluarga Sultan Cirebon yang terlibat dalam perlawanan, diantaranya Sominta Raja kelahiran Cirebon. Ia menyebut dirinya sebagai Pangeran Aryo dan termasuk keluarga Sultan Kanoman. Ia disertai wanita-wanita dan 2 orang anak beserta 2 orang haji. Kesemuanya berasal dari Cirebon. Di desa Jatiwangi berkedudukan kepala distrik yang memakai nama yang sama. Di tempat itu berdiri sebuah pabrik gula yang sekarang masih ada. Terletak antara Cirebon dan Palimanan. Kerusuhan kemudian berkembang ke daerah Majalengka yang merupakan perbatasan dengan Priangan. Saat itu Van Mothman menjabat sebagai residen Priangan. Pada waktu berita kerusuhan pertama diterima, tidak diketahui bahwa para pejuang memulai tindakannya di daerah Karawang seperti yang terjadi pada tahun 1816 karena mereka telah menyeberangi Kali Cimanuk. Belanda memang masih diliputi perasaan teka-teki untuk menebak siapa sebenarnya pemimpin perlawanan tersebut. Servatius, residen Cirebon, menyatakan dalam laporannya tanggal 23 dan 24 Januari 1818 menyebut nama Bagus Kundor. Residen juga sebagai anak dari Bagus Rangin yang pada tahun 1816 pernah memimpin perlawanan di Cirebon. Mengenai sebab-sebab terjadinya perlawanan,
Residen pun masih belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia hanya menjelaskan para pejuang seringkali mempengaruhi para kepala desa agar memilih mereka. Ajakan tersebut nampaknya tidak sia-sia meski banyak kepala desa yang berusaha menghindar dari pengaruh para perampok dalam tanda kutip. Namun ada juga di antara mereka yang memperkuat barisan pejuang. Menjelang akhir Januari baru didapatkan informasi bahwa dalam perlawanan tersebut terdapat nama-nama baru sebagai tokoh yang mengangkat senjata. Nah, para pendengar, para pecinta roman sejarah, bagaimanakah kisah Rangin Laskar 1818 ini selanjutnya? Kita akan bertemu di babak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam roman sejarah.